Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan baru dari teman kita @tafikok apa nih @tafikok_tavia ya. Dia bertanya soal saya tahap 2 gelombang 3 dan masuknya uang September, saya cairkan bulan Oktober, itu bagaimana cara untuk penginputan di BKU Arkasnya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga sama, di mana dana tahap 2-nya itu masuk di gelombang 3, yaitu masuknya di September, kemudian baru dicairkan Oktober, itu bagaimana cara untuk penginputan di BKU Arkasnya. Silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip ya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini tadi pertanyaannya, jika seandainya dana tahap 2-nya masuk di bulan September kemudian baru dicairkan di Oktober, itu bagaimana penginputan di BKU-nya ya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya. Dan di sini kita akan coba cek dulu apakah per hari ini sudah ada update terbaru untuk aplikasi Arkasnya atau tidak ya. Kita cek di bagian ini, perbarui aplikasi, kita klik dulu di sana, kemudian perbarui aplikasi. Dan ternyata masih belum ada update terbaru. Jadi per hari ini di tanggal 7 November masih menggunakan versi 4.2.12 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jawaban untuk pertanyaan tadi, bagaimana cara pelaporan untuk dana tahap 2 yang masuk di September kemudian baru dicairkan Oktober ya. Kita masuk ke bagian penatausahaan dulu. Nah, tadi beliau katakan masuknya itu September ya. Untuk tahap 2-nya dia bilang itu masuk di gelombang 3. Kemudian baru dicairkan itu di Oktober. Bagaimana cara untuk penginputan di BKU-nya? Baik. Jadi seperti halnya yang sudah kita jelaskan di beberapa video terkait cara penginputan BKU, yaitu poin penting dalam proses penginputan BKU ini adalah untuk BKU itu berpatokan pada tanggal realisasi anggarannya itu sendiri ya. Jika seandainya dana tahap 2-nya itu masuk di September tapi belum dicairkan di bulan itu ya, kemudian baru dicairkannya itu di bulan Oktober, maka silahkan Bapak Ibu sekalian mulai untuk pelaporannya itu di bulan Oktober, karena untuk September ini kita belum ada transaksi apapun, belum ada penarikan dan lain-lain, dan penarikannya baru dilakukan di Oktober ya. Jadi anggaplah dikarenakan Oktober ini masih belum bisa kita buka teman-teman ya, jadi anggaplah yang September ini adalah bulan Oktober ya. Jadi silakan buka dulu Oktobernya. Kemudian langkah yang pertama adalah silakan Bapak Ibu sekalian itu lakukan penarikan tunai terlebih dahulu. Ya, lakukan penarikan tunai terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk tahap 2 yang sudah masuk ke Arkas itu pasti statusnya akan masuk di non tunai, seperti itu. Sebentar, kita akan coba kembalikan dulu ini ke non tunai ya. Sebentar, kita akan masukkan dulu ke non tunai biar nanti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lah ini tadi jangan diikutin ya untuk yang langkah barusan, karena itu barusan saya itu hanya memindahkan dulu dari tunai ke non tunai supaya nanti dalam proses pelaporannya itu Bapak Ibu sekalian bisa lebih paham gitu kan, memahaminya. Nah, jadi jika seandainya dana tahap 2-nya itu baru masuk di di aplikasi Arkasnya itu adalah masuknya di September, tapi penarikannya di Oktober, maka tentu langkah yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan pertama
Untuk September ini bisa langsung ditutup BKU tanpa transaksi. Ya, jadi ini kosong seperti halnya yang kita lakukan di bulan sebentar, kalau nggak salah bulan Juli ya. Nah, seperti hal yang ini teman-teman sekalian, dikarenakan tidak ada transaksi apapun. Jadi kalau ini bulan September nih ya, ini tidak ada transaksi apapun, itu silakan tutup BKU tanpa transaksi. Namun pastikan dulu Pak Ibu sekalian, jika seandainya memang dana tahap 2-nya itu sudah masuk, pastikan dulu Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penambahan penerimaan dana ya. Jadi silakan klik tambah penerimaan dana. Jika seandainya sudah bisa muncul seperti ini, maka nanti baru bisa lanjut ke proses penginputan di BKU-nya ya. Jika seandainya yang masuk itu baru hanya 2 poin ini, yaitu tahap 1 dan Silpa, belum ada tahap 2. Jadi intinya belum terbaca di aplikasi Arkas untuk pencairan tahap 2-nya, maka silakan Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu lakukan yang namanya tambah penerimaan dana ya. Klik di sini tambah penerimaan dana. Kemudian nanti akan muncul rincian untuk tahap 2-nya, kemudian simpan. Sehingga nanti di sini akan muncul tambahan kolom seperti yang ini ya. BOS reguler tahap 2 tahun 2025. Dan di sini adalah tanggal masuknya uang ke rekening kita. Jadi kalau misalkan tadi Bapak Ibu Ibu siapa tadi ya? Sebentar, tadi Ibu Taufik Oktavia ya. Jadi kalau misalkan Ibu Oktavia tahap 2-nya itu masuk di September, maka nanti di sini akan tertulis September tahun 2025 dengan tanggal yang sesuai dengan yang di rekening. Jadi ini adalah tanggal masuknya uang ke rekening lembaga kita, bukan tanggal penarikan, bukan tanggal konfirmasi, tapi ini adalah tanggal masuknya uang dari pusat ke rekening bank kita, seperti itu. Jadi ini akan otomatis menyesuaikan. Nah, nanti tanggal ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, akan muncul di bulan September seperti ini. Akan ada Anda telah mencatatkan penerimaan dana pada tanggal 8 Agustus. Nah, tulisan ini nanti akan muncul di September. Ya, untuk yang masuknya itu September akan muncul di paling atas di September, tanggalnya sama dengan tanggal masuknya uang ke rekening ya, seperti itu. Namun dikarenakan September ini belum ada transaksi apapun ya, seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Oktavia tadi, karena penarikannya pun dilakukan di Oktober, maka silakan langsung tutup BKU tanpa transaksi apapun. Jadi nanti kosong seperti ini, tidak ada transaksi apapun, hanya tertulis di sini masuknya uang seperti yang ini teman-teman sekalian. Nah, Anda telah mencatatkan. Nah, nanti di September itu hanya ada ini, ya. Ini otomatis muncul ketika kita melakukan tambah penerimaan dana, ya. Dan tanggal ini tanggal masuknya uang ke rekening, seperti itu. Jadi langsung tutup BKU tanpa transaksi untuk Septembernya, ya, Ibu Oktavia. Kemudian nanti di bulan Oktober baru Bapak Ibu sekalian, terkhusus buat Ibu Oktavia, itu mulai melakukan tarik tunai di aplikasi Arkasnya juga, karena nanti untuk tahap 2-nya itu akan menjadi non tunai di saat kita sudah melakukan penambahan dana ya. Nah, kita harus tarik tunai dulu supaya nanti uang ini bisa menjadi tunai. Kita klik di sini tarik tunai, kemudian nanti masukkan tanggal penarikan tunainya itu kapan. Jadi di bulan Oktober tersebut kapan, tanggal berapa Ibu Oktavia menarik uangnya. Contoh misalkan di sini kita tarik uangnya itu di tanggal 8. Anggaplah ini Oktober ya, Bapak Ibu sekalian. Ini tanggal 8 September, Oktober ya. Kemudian kita masukkan nominal penarikannya itu berapa. Nah, jadi pastikan tanggal dan nominal ini sama persis dengan yang diambil ditarik tunai dari bank ya. Misalkan yang ditarik tunainya adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, kemudian kita simpan. Nanti akan muncul di sini seperti ini ya. Anda telah melakukan tarik tunai 2 juta rupiah per tanggal 8 September. Ya, seperti itu. Selanjutnya, jika ini kita sudah tarik tunai, maka silakan Bapak Ibu sekalian bisa langsung untuk melaporkan pembelanjaan yang sudah dilakukan dengan mengklik tombol tambah pembelanjaan, kemudian tanggal transaksinya kapan, jenisnya itu apa. Misalkan di sini kita akan bayar honor guru dulu misalkan ya.
Nah, ini kita akan bayar honor guru, tanggalnya berapa? Contoh saja kita tanggal 9-nya ya misalkan. Kita pilih di sini jenis transaksinya adalah tunai. Kemudian ini centang karena kita bukan membayar ke toko melainkan langsung ke gurunya ya. Masukkan nama gurunya siapa misalkan ya. Oke, kemudian kita masukkan NPWP jika ada, jika tidak ada kita centang, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini pastikan tanggal yang di sini adalah tanggal yang sesuai dengan tanggal realisasi anggarannya itu sendiri. Dan biasanya ini akan sama persis tanggal ini dengan tanggal yang kita inputkan di langkah 1. Seperti itu. Nah, ini kita masukkan kegiatannya yaitu honor ya. Kemudian di sini otomatis muncul operasional, kita pilih nama yang sesuai ya. Kita lanjutkan, kita simpan. Maka nanti ini akan muncul di sini ya untuk penambahan pembelanjaannya. Dan di sini poin penting berikutnya adalah dalam proses penambahan pembelanjaan atau laporan pembelanjaan di BKU ini usahakan inputnya itu mulai dari tanggal yang paling terkecil dulu ya. Jadi silakan dicatat dulu di buku atau dimanapun itu, yang jelas semua transaksi silakan urutkan dimulai dari tanggal yang paling terkecil dan nanti inputkan dimulai dari tanggal yang paling terkecil tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah dikarenakan dana tahap 2 ini baru dicairkan di Oktober, otomatis di Oktober ini Bapak Ibu sekalian harus merealisasikan semua program kegiatan dari bulan Juli hingga bulan Oktober. Kenapa demikian? Karena dari bulan Juli hingga Oktober itu kan dari bulan Juli hingga September itu belum ada transaksi yang dilakukan dikarenakan dana tahap 2-nya belum dicairkan. Jadi semua program kegiatan belum direalisasikan. Maka di Oktober ini setelah Bapak Ibu sekalian melakukan penarikan tunai dari bank, itu usahakan semua program kegiatan di tahap 2 dari bulan Juli hingga Oktober itu silakan dibelanjakan, direalisasikan semuanya dan nanti laporkan di bulan Oktober semuanya. Seperti itu. Kenapa semuanya? Itu pun jika seandainya di bulan Oktober itu Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pembelanjaan, sudah melakukan realisasi anggaran untuk Juli hingga Oktober tersebut. Karena pada intinya dalam penginputan di BKU ini adalah Bapak Ibu sekalian menginputkan, melaporkan semua program kegiatan yang memang benar-benar sudah direalisasikan seperti itu ya. Kemudian pertanyaannya adalah jika seandainya kegiatan tersebut belum direalisasikan, apakah perlu kita inputkan juga di Oktober? Ya, misalkan ada di bulan Juli itu salah satu kegiatan yang belum bisa dilaksanakan. Nah, maka jika memang belum dilaksanakan, ya nggak usah diinput untuk pelaporannya. Ya, jadi intinya di sini adalah pertama, poin penting yang harus Bapak Ibu sekalian pahami adalah untuk pelaporan dilakukan berdasarkan tanggal realisasi anggaran. Kemudian jika seandainya dana tahap 2-nya itu baru dicairkan di bulan Oktober, maka pastikan nominal yang dicairkan itu harus bisa memenuhi, mencukupi untuk pembelanjaan dari Juli hingga Oktober ya, karena yang dilaksanakan bukan hanya Oktober saja, melainkan bulan sebelumnya yang memang belum dilaksanakan dengan alasan belum ada dananya. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi ya? Mungkin itu saja sih teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Terkait cara penginputan BKU-nya jika seandainya dana tahap 2-nya itu masuk ke rekening September tapi baru dicairkannya itu Oktober, maka pelaporannya itu difokuskan di bulan Oktober sesuai dengan tanggal pembelanjaan aslinya, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja. Ini semoga bisa menjawab pertanyaannya, dan kalau misalkan masih ada jawaban kita yang belum jelas, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini, dan nanti kita akan jelaskan kembali di video selanjutnya jika seandainya memang perlu dibahas seperti itu. Terakhir ini penting juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, yaitu silakan dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, share, dan juga subscribe channel ini supaya nanti kedepannya itu Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.